Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allazi ja'ala nuran nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan wa abduhu wa rasuluh Abdul makhlukati biqudrati. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin birri salati wa ala alihi tahirati wa ala ashabil muttaba'ati wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bisunnati faqad qanallahu subhanahu wa ta'ala bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari begitu banyaknya metode pengenalan diri, ada beberapa yang mungkin saja dapat kita serap. Misalnya, seperti pada saat kita membicarakan tentang nafsu. Mungkin di dalam benak kita akan bermunculan berbagai macam persepsi-persepsi yang tentunya akan memunculkan berbagai macam bentuk imajinasi. Misalnya, kalau nafsu lawamah sosoknya bagaimana, nafsu amarah bagaimana, dan semacamnya. Padahal kalau kita berbicara tentang diri nafsu ini, itu berarti kita harus sepakati dulu, ini yang dimaksud adalah nafsu yang merupakan kata serapan daripada bahasa Arab, atau nafsu yang selama ini kita pahami sebagai macam-macam daripada keinginan-keinginan. Takaran ini memang sangat penting. Kalau saya berbicara kilo dalam ranah satuan meter misalnya, kemudian lawan bicara saya memahami kilo dalam satuan gram, tentunya pasti akan sangat rancu. Bahkan apabila hal ini terjadi pada dialektika konsep spiritual, jadinya terlihat akan sangat lucu. Nafsu yang saya maksudkan di sini adalah nafsu yang berarti diri. Berangkat daripada kata an-nafs dalam kosakata Arab. Secara umumnya, sebagian dari kita mungkin telah memahami adanya bermacam-macam jenis daripada nafsu ini. Ada yang namanya sufiyah, lawamah, mutmainah, amarah, dan lain sebagainya. Setidaknya dari keempat nama itu saja, persepsi kita mulai terkotak-kotak. Maklumlah, kita sekarang sedang disuguhi cara berpikir yang terkotak-kotak, fakultatif intinya. Jadi sangat wajar jika pola pikir kita mesti lebih pelan dan santai untuk memahami hal-hal yang bersifat universal. Kesatuan kemanunggalan tauhid. 4 nama dilekatkan pada kata nafsu sebenarnya adalah pensifatan atas tingkah pola diri manusia itu sendiri. Ya, diri kita. Diri atau nafsu dikatakan amarah,
manakala ketika dia dipenuhi oleh sifat-sifat yang penuh dengan keinginan, di mana siapapun orangnya yang di dalam benaknya dipenuhi oleh berbagai macam keinginan, rata-rata ia akan mengambil sikap gegabah, terburu-buru, bahkan mungkin sampai suka marah-marah. Akibat banyaknya endapan keinginan yang belum ia capai. Sedangkan untuk nafsu diri dikatakan sufiyah apabila pada dirinya dipenuhi dengan kehendak untuk berbuat kebajikan, keinginan untuk mendekatkan kepada Allah, kehendak untuk beribadah, dan lain semacamnya. Dikatakan sebagai lawamah apabila ia cenderung bersikap malas dalam hal apapun, termasuk melangkahkan dirinya ke hadiratullah, sampai kepada perkara-perkara duniawiyah. Sedangkan yang dikatakan mutmainah apabila dia telah mencapai kondisi ketenangan, ridho menerima setiap bentuk ketentuan dari Allah yang telah berlaku atas dirinya. Nama-nama atau sebutan-sebutan itu hanya gelar yang disandingkan kepada si pelakunya saja, karena pada hakikatnya sebenarnya esensinya ya satu diri itu sendiri. Sama seperti halnya ketika si A ia mencuri, dia akan disebut dengan maling, dan apabila si A bersedekah, dia akan dikatakan seorang dermawan. Apabila si A bertaubat, lantas ia menjadi rajin beribadah, dia akan dikatakan sebagai abid. Dan apabila ia enggan berbuat apapun, ia kemungkinan akan dikatakan sebagai pemalas. Padahal semua sebutan tersebut intinya pada orang yang sama, namun hanya beda penyebutannya saja. Begitu juga Allah ketika Dia berfirman, berdoalah dengan menyebut Ar-Rahman, nama-nama indahku yang lain. Bukan berarti Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah entitas yang berbeda. Ini adalah hal yang sangat mendasar. Kita jangan mudah terjebak pada bentuk-bentuk kosakata semata. Kesadaran dan sudut pandangnya harus meluas. Jadi, jangan mengira bahwa di dalam batang tubuh kita ini ada begitu banyak bentuk-bentuk jiwa. Padahal jiwa kita atau diri kita itu ya satu. Bagaimana dampak kita yang hanya satu ini? Jiwa adalah diri atau nafsu itu sendiri, agar tidak rancu lagi. Selebihnya tentang pengenalan tentang diri. Sekianlah. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.